Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afdila Dina, NIM 201190282, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran mengenai makna sikap bersyukur, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Nispi Syahbani SAG MPDI. Langsung saja kita memasuki materi mengenai makna sikap bersyukur. Bersyukur merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Lawan dari syukur adalah kufur. Kufur yaitu sifat enggan untuk menyadari atau bahkan mengingkari bahwa segala nikmat yang telah didapatkan adalah dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, selalu bersyukur saat kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memandang nikmat itu banyak ataupun sedikit. Karena orang yang selalu bersyukur, niscaya Allah akan menambah kenikmatan tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Cara bersyukur kepada Allah ada 3 macam. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat dan rezeki yang didapatkan semata-mata merupakan karunia dan kemurahan Allah. Bersyukur dengan hati juga bisa membawa seseorang pada sikap menerima karunia Allah dengan penuh keikhlasan, tanpa kecewa dan keberatan betapapun kecilnya nikmat tersebut. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan yaitu dengan mengucap Alhamdulillah. Mengucap Alhamdulillah adalah hal minimal yang bisa dilakukan. Bila hati seseorang telah sangat yakin bahwa segala nikmat berasal dari Allah Ta'ala, maka dia akan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan atau tindakan bermakna bahwa semua nikmat yang diperoleh harus dimanfaatkan di jalan yang diridhoinya. Misalnya, orang kaya hendaklah membagi rezekinya untuk berzakat, bersedekah, dan sebagainya. Adapun cara agar bisa tetap bersyukur. Yang pertama, senantiasa berterima kasih kepada orang lain. Misalnya, apabila kita diberi bantuan oleh orang lain atau diberi hadiah oleh orang lain, maka kita harus mengucapkan terima kasih. Yang kedua, merenungkan nikmat Allah. Merenungkan nikmat Allah yang tidak terhingga, sehingga timbul rasa cinta kepada Allah. Dan resapilah betapa banyak nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Yang ketiga, senantiasa berusaha membandingkan kenikmatan duniawi yang kita rasakan dengan kenikmatan orang lain yang secara duniawi di bawah kita. Yang keempat, mujahadatun nafs. Mujahadatun nafs yaitu sebuah upaya penuh yang dilakukan manusia untuk berusaha secara sungguh-sungguh untuk menghilangkan hawa nafsu yang cenderung suka pada hal-hal yang negatif seperti malas dan kikir. Yang terakhir atau yang kelima yaitu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan untuk selalu bersyukur. Di antara wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, aku wasiatkan padamu agar setiap akhir sholat tidak meninggalkan membaca doa
Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya, ya Allah, bantulah aku agar senantiasa berzikir, bersyukur, dan beribadah dengan baik kepadamu. Sebelum kita mengetahui apa saja manfaat bersyukur, ada banyak hal yang harus kita syukuri. Hari ini kita masih bisa melihat dunia, kita masih bisa makan, kita masih bisa berjalan, kita masih dapat belajar, dan kita masih diberi harapan. Jika kita mau menjadikannya bagian dalam hidup kita, kita akan mendapat manfaat yang akan menguntungkan kita. Di antara manfaat bersyukur, yang pertama yaitu disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Yang ketiga, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Yang keempat, diampuni dosa-dosanya. Dan yang kelima, membuat hati menjadi lebih tenang. Itu hanya sebagian saja manfaat bersyukur yang saya sampaikan. Ada banyak lagi manfaat bersyukur yang lainnya. Jadi, kita harus mempraktikkan bersyukur dimanapun kita berada dan kapanpun. Karena bersyukur adalah termasuk ibadah, maka kita akan mendapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, alangkah ruginya apabila kita tidak bersyukur. Karena apabila kita bersyukur, kita banyak bersyukur, maka kita pula lah yang akan mendapat banyak manfaat. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan dan jelaskan mengenai makna sikap bersyukur. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.